Baik, fungsi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi VLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data yang cocok dan sesuai dengan kolom paling kiri atau paling awal dari suatu range atau database. Yang selanjutnya akan menampilkan isi field dari kolom yang kita sebutkan. Ya, bentuk penulisan fungsi VLOOKUP kita lihat di sini, coba sama dengan VLOOKUP. Ya, ini ada lookup value atau field kunci. Ya, field kunci ini adalah field dari tabel dari field mana kita ingin menghasilkan, adalah nilai yang dijadikan patokan dalam pencarian, dan nilai tersebut harus dijadikan kolom paling awal dalam suatu range table array. Ya, jadi lookup itu definisi lookup value. Ada table array. Ya, table array itu adalah range yang memuat data-data yang akan dicari dengan lookup dan field kunci termasuk dalam range table array dengan urutan sebagai kolom paling kiri. Ya, kolom indeks, nomor kolom, ya, adalah nomor kolom di mana data yang ingin ditampilkan itu berada dan dihitung dimulai dari urutan paling kiri dalam range table array. Ya, di sini ini yang dimaksud table array itu adalah tabel tabel sumber. Ya, terus ada range lookup. Ini sebenarnya hanya tambahan saja. Ya, adalah argumen yang akan menentukan tingkat ketepatan dalam pencarian data. Jika diisi false, ya, atau diisi angka 0, ya, maka pencarian diinginkan kepada jawaban yang tepat. Jika diisi true atau diabaikan saja, maka pencarian diinginkan kepada jawaban yang terdekat jika angka yang tepat tidak ada. Namun dalam pembahasan aplikasi ini kita akan menggunakan jawaban yang tepat, yaitu false, dalam pencarian data. Oke. Di sini saya sudah menyediakan dua buah tabel, ya, masih dengan tabel kurir tadi. Hanya saya tambah sedikit tujuannya. Terus V yang masih kosong yang harus kita isi, ya. Di sini ada tabel source, ya, tabel array yang saya siapkan karena di sini hanya ada dua kriteria. Contoh misalnya kita tambah 1 Tangerang itu sama 1600 misalnya. Ya. Di sini adalah tabel array kita hanya memiliki dua field, tujuan dan V. Ya. Field ini harus kita samakan dengan field yang nama field yang kita buat dalam tabel yang akan kita cari nilai V-nya. Ya. Di sini kita akan mencari nilai V apabila tujuan yang dituju adalah Jakarta, ya. Maka berapa V-nya, ya. Yaitu seandainya ini adalah pekerjaan yang manual, maka kita akan lihat tabel tujuan ini 1200, kita tulis di sini 1200, ya. Namun apabila data ini jumlahnya cukup besar, akan menjadi sebuah kerepotan sangat besar bagi Anda untuk menentukan V daripada untuk menentukan lookup value dari tabel lain. Ya, kita akan coba menggunakan array menggunakan VLOOKUP, ya. Sama dengan VLOOKUP lookup value. Ya, di sini tadi lookup value adalah field kunci. Di mana field kuncinya ini? Yaitu field kuncinya adalah tujuan dari tabel ini. Lalu kita tentukan table array, ya. Table array-nya adalah ini. Table array-nya ini, ya. Kita tentukan. Kita blok semua ini. Tujuan dengan V sampai dengan B18. Lalu kita tentukan kolom indeksnya. Ya, karena kita ingin mencari V, kolom indeks V, ya. Tadi saya sudah sampaikan, nomor kolom adalah kolom di mana data yang ingin ditampilkan itu berada dan dihitung dimulai dari urutan paling kiri dalam range table array. Ya, dengan table ini kita lihat table array-nya ada dua field,
ya. Ini field pertama, ya. Ini field pertama, ini field yang kedua, ya. Maka kita, karena kita ingin mencari nilai V, maka kita tentukan fieldnya adalah field yang kedua, ya. Berikutnya rank lookupnya kita tentukan false, atau kita tulis angka 0 atau false, sama saja, ya. Oke. Jakarta 1200, kita lihat di sini betul, ya. Coba kita langsung copy, ya. Selain dengan menggunakan Ctrl C, Anda bisa melakukan aksi copy ini dengan mengklik, ya, tanda titik hitam ini, lalu Anda tarik ke bawah. Nah, Bogor 1500, Bogor 1500, ya. Coba Anda lihat di sini, selain nilai 3 baris ini, nilainya salah, ya, atau ada terjadi kesalahan. Ya, kita cek, coba kita lihat. Kita lihat di sini fungsinya, fungsi table array-nya turun ke bawah. Kenapa? Ya, fungsi copy yang kita jalankan itu melakukan pengkopian. Kita cek dulu dari sini, ya. Kita awali dari yang pertama. Kita lihat table array yang awalnya itu adalah ini, ya. Setelah kita copy ke bawah, maka dia akan turun pula satu baris ke bawah. Kita lihat, nah, ya, turun satu baris ke bawah. Yang ini kita lihat lagi, turun lagi, ya. Maka untuk menghindari itu, kita harus menggunakan, kita absolutkan terlebih dahulu table array-nya, ya. Table array-nya ini kita absolutkan dengan mencet F4. Ini juga kita absolutkan dengan F4, ya. Enter. Absolut yang kita maksudkan di sini adalah apabila kita melakukan pengkopian, pemindahan fungsi, maka field ini akan tetap dengan kondisinya di sini, ya. Kita cek, kita coba copy lagi ke bawah, ya. Sudah betul semua, ya. Kita cek di masing-masing sini, ya, tetap ininya field table array-nya tidak berubah, ya. Ya. Atau kita membuat table array-nya ini kita beri nama, ya. Contoh, kita blok terlebih dahulu, insert name define, kita ketikkan misalnya tujuan, ya. Nama tabelnya adalah tabel tujuan atau tabel V, ya. V, oke, ya. Di sini nomor kolom table array-nya kita bisa rubah dengan identitas tabel yang tadi telah kita buat untuk tabel tujuan dan V ini. Tadi kita menggunakan, kita bisa ngecek di sini V. Nah, ini adalah tabel V, ya. Artinya range value ini kita ganti dengan menggunakan nama tabel tersebut, V, ya, sama nilainya, ya. Jadi bisa menggunakan Anda bisa menggunakan cara ini, dan saya sarankan memang kalau Anda menggunakan VLOOKUP terlebih dahulu, alangkah baiknya Anda menentukan tabel array-nya yang telah Anda beri nama, sehingga akan memudahkan kerja Anda ke depan nantinya. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi yang cukup banyak pula digunakan dalam pembuatan rumus-rumus fungsi pada program aplikasi akuntansi kita nantinya. Penggunaan fungsi ini mempunyai peran penting untuk melakukan pencarian dan penulisan data-data dalam satu range tertentu, yaitu range data daftar akun atau daftar nomor COA nanti, ya. Karena penulisan akun-akun sering berulang-ulang pada beberapa format program aplikasi akuntansi, maka untuk lebih efisien penulisan akun-akun tersebut dilakukan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP.